Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suzuamul Amri dari kelas 1C, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam dan lain-lainnya. Juga salawat dan salam tidak lupa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan alam kita baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sudah diberikan nikmat yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Nabi Muhammad SAW untuk kita, yang mana beliau berjasa bagi kita itu membawa kita dari zaman kegelapan minazulumati ila nur. Semoga kita sampai akhir hayat dan sampai hari kiamat, sampai selamanya kita diaku sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tauhid, kemudian apa yang dipelajari itu dipelajari di tauhid itu apa aja. Yang pertama, kita akan mengetahui definisi daripada tauhid itu sendiri. Yang pertama, definisi daripada tauhid itu menurut lugat atau etimologi. Itu artinya mengetahui bahwa sesuatu itu adalah satu, sebagaimana yang kita hafal masing-masing kan di dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kita mengetahui bahwa Allah itu satu. Kita mempercayai bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Jadi definisi daripada menurut bahasa tauhid itu adalah satu, mengetahui bahwa ada satu. Kemudian menurut syar'an atau terminologi, bahwa ilmu yang menetapkan akidah agama Islam, yang mana ilmu tersebut diambil dari dalil-dalil yang yakin atau yang benar. Nah itu artinya tauhid tersendiri tidak sembarangan diambil dari ilmu yang lain atau sembarangan dari ilmu-ilmu apa saja, tapi emang benar-benar harus benar-benar dari ilmu yang yakin, yang benar. Bisa kita simpulkan dari kedua definisi tersebut bahwa manusia itu ada yang bertauhid dan ada yang tidak bertauhid. Siapa itu orang yang bertauhid? Orang bertauhid adalah orang yang mengesahkan dan dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga hatinya telah membenarkan bahwa tidak adanya Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hatinya beranggapan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi Allah itu benar-benar Tuhan yang satu. Allah itu benar-benar Tuhan yang mana dia diciptakannya itu Tuhan itu Allah gitu. Nah, kemudian siapa orang yang tidak bertauhid? Yaitu kebalikan daripada orang yang bertauhid, yaitu orang yang tidak mengesahkan Allah, juga dia tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Artinya dia punya Tuhan, melainkan bukan hanya Allah, tapi Tuhan dia mereka yang lain gitu. Artinya tidak secara arti lain daripada tidak bertauhid adalah kafir.
Kemudian siapa lagi orang yang tidak bertauhid? Itu adalah orang yang mengesahkan ibadahnya itu kepada Allah. Juga dia tuh mengesahkan Allah, tapi hatinya mengesahkan selain Allah. Jadi dia punya dua keyakinan gitu. Allahnya ini diduain, dia percaya Allah. Cuma dia percaya bahwa pohon itu, misalkan dia punya Allah Tuhannya. Kemudian dia percaya juga bahwa misal pohon itu bisa mengabulkan doa, atau pohon itu bisa menghantarkan daripada doa-doa itu terkabul kepada Allah. Kemudian jadi istilahnya pohon itu dijadikannya perantara untuk berdoa kepada Allah. Kemudian dia mempercayai bahwa suatu barang atau batu atau yang lain bisa menghasilkan, bisa mempunyai suatu energi yang apalah, yang mana dia mempercayai bahwa dengan benda tersebut dia bisa, dengan itu doanya terkabul. Cuma dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, cuma di sisi lain dia mengakui menuhankan yang lain gitu. Dia hamba Allah, dia juga hamba harta, hamba pohon, hamba jabatan, dan yang lainnya. Orang-orang yang itu perbuatan tersebut yang biasa kita kenal dengan syirik atau musyrik, itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi orang yang tidak bertauhid? Itu kan ada tuh orang-orang berilmu, dia bisa matematika, dia bisa fisika, dia bisa ilmu-ilmu umum, dia mempunyai ilmu, cuma dia tidak bertauhid, cuma dia tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya, bahwa Allah itu bukan Tuhan bukan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dia punya ilmu segala macam ilmu, dia punya ilmu dunia apa saja, cuma dia tidak mengakui bahwa Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah gitu. Nah, kemudian apa sasaran daripada kita mempelajari ilmu tauhid ini? Yang pertama, itu adalah zat Allah. Kita bisa tahu, kita nanti belajar mengenai zat-zat Allah, sifat-sifat Allah seperti wujud, qidam, baqa, dan yang lainnya yang biasa kita tahu. Sifat 20 biasanya yang kita sebut. Kemudian apa juga sasaran daripada mempelajari ilmu tauhid? Sasarannya zat Rasul. Dia mempunyai zat seperti apa, kemudian dia punya sifat seperti apa yang biasa kita tahu. Dia punya sifat tabligh, fatona, amanah, dan yang lainnya. Kemudian sasaran kita adalah akidah sam'iyah, sama mendengar. Artinya menguatkan akidah kita dengan Al-Qur'an, yang mana bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, dari uraian-uraian daripada definisi dan sasaran mempelajari ilmu tauhid tadi yang saya telah jabarkan. Terus yang ketiga adalah apa hasil daripada kita mempelajari ilmu tauhid ini? Yang pertama adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, yang mana disertai dengan dalil yang yakin dan benar. Apa artinya makrifat? Makrifat ya yang biasa kita tahu gitu dia. Jadi kita setelah mempelajari ilmu tauhid ini, kita merasakan kehadiran Allah dan kehadiran Rasul. Jadi dengan kita merasakan kehadiran Allah itu, kita selalu beriman, selalu bertakwa, karena kita merasa diawasi, karena kita merasa adanya Allah di dekat kita. Kita merasa wah ada Allah, kita nggak mungkin kita berbuat yang maksiat yang aneh-aneh, karena kita merasa bahwa Allah tuh merasakan keberadaan Allah gitu. Kemudian apalagi hasil dari mempelajari ilmu tauhid? Yang kedua adalah menentukan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Nah, kenapa itu bisa menentukan kebahagiaan? Karena kita kan sudah mengetahui
zat-zat Allah, sifat-sifat Allah, kemudian sifat-sifat Rasul. Kemudian kita sudah tahu Quran itu gimana. Kita juga kan jadi tahu hmm, nanti kita apa yang kita perbuat, kita bertempat di mana nanti di akhirat. Kita baik, kita bertempat di surga. Kita baik atau kita kafir, kita bertempat di neraka. Sebagaimana yang telah di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 57, wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhilumuhul zillang zolila. Dan mereka itu orang-orang beriman itu yang dan beramal saleh kelak nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga, yang mana dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir, kemudian dia itu kekal berada di dalamnya. Kemudian mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, yang seperti yang kenikmatan surga yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran, tidak terlintas dalam lubuk hati kita. Juga dia dimasukkan ke dalam tempat yang teduh dan nyaman. Itu tempat orang-orang yang baik, yaitu di surga. Surga seperti itu, enaknya itu tidak bisa kita bayangkan. Kemudian apa bala tempat orang-orang jahat, orang-orang kafir itu ada di surah Al-Baqarah ayat 39. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, entah apa ayat Al-Quran dan yang lainnya, mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi kita tinggal pilih, karena kita sudah bertauhid, ya kita tinggal pilih kita mau baik atau jahat, karena kita sudah tahu tempat kita nanti di akhirat kita di mana. Kita tinggal berlaku baik, jangan berlaku semena-mena, karena ada Allah yang maha tahu, Allah maha segalanya. Sekian penjelasan daripada definisi, sasaran dan hasil dari mempelajari ilmu tauhid yang saya uraikan. Semoga ini dapat menambah wawasan mendengarnya dan juga menambah pengetahuan khususnya kepada saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.